Kemudian yang kedua, yang terakhir, keuntungan mereka bagi para pecinta Rasulullah. Keuntungan kita duduk i'tikaf untuk Maulid Nabi Muhammad. Apa keuntungannya? Ar-ridha minallah. Kita dapat keridhaan daripada Allah. Bapak-bapak tahu nggak Pak? Kalau Allah sudah ridha, apapun akan Allah berikan. Kalau Allah sudah ridha, jaminannya surga bakal mereka yang diridhai oleh Allah. Orang sudah ridha, dapat ridha dari Allah, orang itu pasti bapak-bapak kedipannya menjadi pahala, bibirnya menjadi pahala, gerakan tangannya jadi pahala, detakan jantungnya jadi pahala. Kenapa? Karena dia jalankan semuanya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, di situ disampaikan tentang sebuah pertanyaan. Kenapa laki-laki disiapkan bidadari, tapi perempuan tidak ada bidadaro? Perempuan dapat, Ustaz, perempuan dapat bidadaro enggak? Laki-laki enggak. Enggak ada perempuan dapat bidadaro, enggak ada. Yang ada laki-laki dapat bidadari. Ada yang nanya, kenapa bisa begitu? Seakan-akan Allah ini tidak adil. Dijawab oleh Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, inna nisaa ahli dunya, sesungguhnya perempuan-perempuan ahli dunia, idza dakhalatil jannata, apabila mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kanat, maka mereka bakalan ada ahsanu, lebih baik, lebih sempurna, lebih cakep, lebih segala-galanya, bi alfi marratin min huril ain, 1000 kali lipat daripada bidadari. Jadi perempuan-perempuan yang di luar tuh, yang hidung-hidungnya mirip Ustadz tuh, ya mirip kita masih zaman sudah. Itu nanti kalau masuk surga ngalahin bidadari semuanya. Kan dalam sejarah tafsir kan bidadari, kalau misalnya bidadari nih, dia ngeludah. Sekali buang ludah ke laut yang asin, itu berubah menjadi manis rasanya. Itu cuman sekali ngeludah. Orang di sorga itu yang paling ditunggu-tunggu apa? Satu. Apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih lezat di dalam sorga daripada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala ta'ala, wujuhu yawma idhin ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, oh ahli surga itu nanti di dalam surga, wujuhu yawma'idhin nadhirah, wajah-wajah mereka kelak di hari kiamat bersinar, bercahaya. Tidak ada bahasa di sana ini lebih putih, ini lebih hitam. Semuanya sama. Laki-laki gantengnya seperti Nabi Yusuf, usianya seperti Nabi Musa. Mereka tidak ada yang berbeda. Ganteng semuanya. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pakai dha. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka yaitu Allah mereka akan memandang, mereka akan melihat, mereka akan merasakan kelezatan memandang Allah. Saat itu di sorga semua orang sedang berkumpul. Allah bertanya kepada ahli sorga, ya ahla jannati araditum bima qasamtu lakum. Hei para penghuni sorga semuanya, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan kepada kalian? Jawab ahli surga, radina ya Allah. Wa kaifa la narda wa fihi ma la 'ainun ra'at
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Wahai Allah, kami ridha dengan pembagian-Mu di surga ini. Bagaimana kami tidak ridha? Di sini ada sesuatu yang belum pernah terbayang di dalam lintasan pikiran, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terasa. Di sini semua kenikmatan ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aturiduna an'amu min hadhihi?" Apakah kalian ingin yang lebih lezat, yang lebih nikmat, yang lebih daripada apa yang kalian rasakan? Ahli surga menjawab, "Ya Allah, apakah ada yang lebih indah daripada surgamu ini?" Allah berfirman, "Ada, wahai ahli surga." Apa ya Allah? Keridhoanku aku tetapkan untuk kalian semua. Saat itulah Allah menampakkan zatnya. Ahli surga bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama yang bernama Imam Tilmasani. Imam Tilmasani, beliau itu bertanya kepada gurunya beres pengajian. Lihatin orang-orang dulu cinta sama ilmu, lihatin bapak-bapak. Orang-orang dulu cinta sama ilmu, lihatin. Imam Tilmasani beres ngaji, ngomong sama gurunya, "Guru, tadi engkau membahas tentang masalah surga." Lah iya kan? Iya. Saya mau tanya guru, ada apa? Di surga kira-kira ada pengajian nggak nanti? Di surga kira-kira ada majelis ilmu nggak nanti? Kiainya jawab, semua yang diharapkan oleh ahli surga akan terjadi, termasuk majelis ilmu pasti ada. Kata Imam Tilmasani, andaikan di surga tidak ada pengajian lagi, niscaya surga itu kenikmatannya tidak ada apa-apa. Jadi kalau di surga nggak ada pengajian, itu nikmat surga itu biasa aja. Karena ada pengajian, jadi nikmatnya luar biasa. Itu orang-orang yang hatinya selalu merasa nikmat dengan pengajian.